kedua sahabat ini sudah melengkapinya, gitu sahabat ya, sudah lengkap sesuai dengan yang ada di tata tertib bab 4 persyaratan calon ketua pasal 4. Oleh sebab itu kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada sahabat Tahmid untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pimpinan pusat yang saya hormati, sahabat Ibnu dan Heri, pimpinan wilayah juga yang saya hormati, kepada sahabat pimpinan cabang gerakan pemuda asal Kabupaten Banjarnegara yang saya hormati juga. Tidak lupa kepada sahabat-sahabat PAC dan Ranting se-Kabupaten Banjarnegara yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada siang hari ini kita bisa dipertemukan dengan suasana yang penuh kegembiraan, meskipun mungkin ada rasa deg-degan bagi saya. Karena kok apa iya gitu, saya kok dapat rekomendasi akhirnya bisa mencalonkan diri sebagai calon ketua pimpinan cabang. Namun pada dasarnya ketika saya sebagai seorang kader dituntut untuk menjadi apapun, entah itu perintah dari atas, dari pimpinan saya, ataupun perintah dari bawah dari para pimpinan ranting, maka selayaknya saya seorang kader itu siap dan berani menanggung resiko apapun. Namun pada dasarnya juga hikmah kita di organisasi itu tidak harus siapa yang kita menjadi apa atau kita akan menjadi apa, tapi bagaimana hikmah kita sebagai seorang kader dalam organisasi untuk agar organisasi lebih baik. Sepakat atau sepakat? Oleh karena itu saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat pimpinan ranting dan pimpinan anak cabang yang saya sendiri saja tidak mengira bahwa ternyata rekomendasi kepada saya itu sangat banyak, benar-benar banyak, sangat banyak. Saya tidak mengira Tahmid bocah anaknya becicilan, bocah anaknya dereng coreng, udah subur sok anaknya tetet-tetet, tapi kok bisa anak sih belum rekom. Ini kan suatu kebanggaan, bukan suatu bahan, suatu musibah bagi saya. Ini tanggung jawabnya bakal lebih gede. Namun setelah beberapa pertimbangan yang saya yakini, beberapa konsultasi yang sudah saya lakukan kepada beberapa teman-teman, terus kemudian kepada keluarga, pada akhirnya saya hanya bisa berucap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat ranting dan PAC yang telah merekom saya, dan saya akan tetap tidak bisa melaksanakan rekomendasi pada panjenengan. Nyuwun sewu pangapunten yang sebesar-besarnya. Insya Allah ini ikhlas dari saya pribadi. Apapun nanti sahabat-sahabat mengira saya apa, nyuwun sewu, ini sudah tekad saya dan saya mundur dari pencalonan ini. Terima kasih. Nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Tahmid, sahabat-sahabat sekalian. Oleh karena itu, dengan berhentinya atau mundurnya sahabat Tahmid untuk meneruskan tahapan berikutnya, praktis hanya satu orang yang menjadi calon ketua pimpinan cabang gerakan pemuda Ansor Kabupaten Banjarnegara, dan untuk itu bisa kita sepakati bersama bahwa satu-satunya calon ini
Setelah kami cek kelengkapan tadi bersama Bang Heri dan juga sahabat SC, maka dengan ini kita bisa nyatakan secara aklamasi sahabat Atabik secara otomatis menjadi ketua pimpinan cabang gerakan muda Ansor Kabupaten Bandung Utara untuk masa hikmat 2025-2028. Sahabat-sahabat sekalian, sebagai secara simbolik sebelum nanti sahabat Atabik menyampaikan pidato perdananya sebagai ketua terpilih pada konferensi cabang 11 ini, izinkan kami untuk memberikan atau serah terima secara simbolik bekas-bekas persidangan kepada sahabat Atabik. Mohon sesi dokumentasi bisa dipersiapkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat ketua terpilih kita sahabat Atabik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah amma ba'dah ay ba'da tahmid wa taslim. Yang saya muliakan pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor hadir di tengah-tengah kita dari jajaran Sekjen Ibnu Akil, juga jajaran Kasatkurnas dan Heri, ada juga Korwil dari Temanggung dan Wonosobo, sahabat-sahabat kita, sahabat Santoso, sahabat Sukron Wahid. Tidak lupa kepada ketua demisioner kita yang kita banggakan, kita cintai, beliau sahabat Haji Wahid Jumali LC yang telah membimbing saya secara pribadi dan juga kepada kawan-kawan yang lain mungkin secara umum. Jadi Gus Wahid ini kader yang sangat luar biasa, mengawali kiprah khidmat di Ansor ini dari atas ke bawah. Sedangkan kalau kita biasanya dari bawah ke atas. Memang dalam kurun waktu mungkin 2018-2025 saya membersamai beliau di Majelis Zikir Sholawat Rijalul Ansor banyak sekali belajar tentang apa itu organisasi. Satu yang saya tangkap dan mungkin kawan-kawan semua tangkap adalah saya tidak sekali dua kali mendengar soal perkataan ini dari beliau. Pertama, hasibu qabla an tuhasab. Hasibu qabla an tuhasab. Kita harus mengoreksi diri kita, muhasabah bahasa Indonesia. Nek pancen salah ya diapiki. Nek pancen kurang ya ditambahi. Kalau memang banyak kesalahan yang kita lakukan, kekurangan yang kita lakukan, otomatis sebagai manusia kita tambah kekurangan kita koreksi kesalahan kita agar ke depan menjadi lebih baik. Karena bagaimanapun bahasanya itu kalau nggak ada masa lalu ya nggak ada masa depan. Juga nggak sekali dua kali beliau menjelaskan kepada anggota-anggota pimpinan cabang di kurun waktu tersebut. Saya berkali-kali mendengar. Saya sekuat tenaga saya siapkan Ansor punya landasan agar suatu saat bisa terbang. Semoga kalaupun toh tidak di era kita nanti, saya dalam hal ini pimpinan cabang, insya Allah
Ansor Banjarnegara akan terbang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sekiranya tidak mungkin saya dalam memimpin nanti berdiri sendiri, mimpin sendiri, apa-apa saja tidak mungkin, itu mustahil. Olima bidorullah itu sudah tidak mungkin. Maka sebuah organisasi nanti butuh gagasan-gagasan teman-teman sekalian, butuh ide-ide dari sahabat-sahabat sekalian. Sahabat Tahmid berkorban, tapi banyak hal. Sempat berbicara 4 mata tadi meminta beliau sahabat Tahmid. Yang intinya bahwa Ansor harus maju, Ansor harus lebih baik, Ansor harus menjadi tema bahasan kita pada kali ini, penguatan eksistensi organisasi menuju Ansor masa depan. Ini salah 90% usulipun Gus Wahid Jumat. Jadi saya tangkap bahwa adanya sahabat Tahmid maju ke sini tidak lain tidak bukan menunjukkan satu, sebuah kedewasaan organisasi, dinamika organisasi yang lebih baik. Kedua, keinginan untuk berkhidmah, bereksistensi, membawa Ansor menjadi lebih maju sangat-sangat besar. Diwakili paling tidak tadi tercatat nih sahabat, ada 3 PAC dan berapa ranting lupa. Pulau dari jenengi pulau. Nah, artinya ini menunjukkan sebuah hal yang sangat-sangat positif, sangat-sangat lebih baik sesuai dengan lanskap Nahdlatul Ulama, al-muhafadzah 'alal qadim as-shalih wal akhdhu bil jadid al-ashr. Maka dari itu kita sama-sama belajar. Hal yang mendasari kita dalam berkhidmat ini adalah keikhlasan. Maka tanpa keikhlasan tidak akan mungkin kita akan bisa berjalan, kita akan bisa melakukan sesuatu sesuai kehendak kita. Tadi saya ngutip juga dari Gus Wahid. Nahnu nurid antum turiduna wallahu yaqdiru wa yaf'alu ma yurid. Kita punya keinginan, kita punya sesuatu yang besar, kita punya gagasan, tapi sekali lagi Allah lah yang maha penentu. Maka oleh sebab itu semua keinginan kita mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon gagasan, ide dan semuanya disumbangkan lahir dan batin untuk gerakan pemuda Ansor pimpinan cabang Kabupaten Banjarnegara dari sahabat-sahabat semua. Banyak kesalahan dari saya mohon maaf. Kemudian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat At-Tabligh. Dengan ini kita sepakati bahwa sahabat At-Tabligh sebagai ketua terpilih. Izin saya membacakan konsideran keputusan konferensi cabang Gerakan Pemuda Ansor